Daripada kali ini. Mami, jadi Pemilik yang satu itu nakal mengubah hibahnya itu jadi sertifikat. Jadi kan Kebersamaan, ayo makan makan bersama. Kita apa jauh balik jam berapa? Primeran. Pegang masing-masing boleh. Ah, ini primeran sama. Ayo mau dong. Kerimenan dong minta. Aku nasi aja. Ini Romo Peter sama Uskup Kipot. Tuh. makan lagi. Oh, ini teh manis nih, teh manis. Sayur. Enggak, lontong aja. Lontong nggak biasa untuk lumpia semana. Oh iya. Bawang itu. Ya, yang mau lontong ya. Anak bawang ya. Lokyo itu kayaknya. Lokyo. Ini siapa nih? Enggak itu. Nggak bisa nikmatin ini loh ya. Lontong aja, bikin lontong aja. Ini siapa nih? Satu belum ada nasinya kan? Oh, ya kalau kurang nambah nanti aku. Ya udah nambah itu. Ya. Meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengenal nama suci, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan dunia ini kita juga mengalami kehidupan, jatuhan, duka, penolakan, hukuman, kematian, penguburan, dan kebangkitan. Renungkan Yesus yang menjadi Tuhan, karena cinta kasih-Nya kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari Jumat pagi aku melihat putraku lagi. Itulah untuk pertama kali. Tapi apa yang terjadi sekarang atas diriku apabila saya berbuat dosa, salibkan Dia. Apabila saya menaruh dendam, marah, benci, salibkan Dia. Kami pun berpasrah taat pada Bapa. Menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Setelah kekuatanku agak kuat, aku berjalan bersama orang banyak itu menuju pintu gerbang istana. Pintu terbuka dan putraku berjalan keluar terhuyung-huyung. Para algojo tertawa riang di belakang. Dua lelaki menyeret sebatang kayu salib berat dan menghampaskannya di atas bahu Yesus. Bahwa itu semua harus terjadi. Mari kita pun memikul salib kita di dunia.
Yang ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku berada di belakang dekat putraku ketika dia berjalan dengan beban salib yang berat menuju Kalvari. Hatiku pilu dan sangat sedih melihat dia dalam susah. Bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku lolos menerobos kumpulan orang banyak yang berjalan di samping putraku. Dan aku berdiri di pinggir jalan salib yang hendak dilewati oleh putraku. Aku memanggil dia. Yang setia ikut Yesus, tak teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku dapat melihat sekarang rasa letih dan tak berdaya terpancar dari wajah putra. Salib yang dipikulnya sangat berat, jalannya mendaki. Aku melihat setiap langkah putraku Algojo menarik dan memaksa seorang petani untuk membantu memikul salib putraku. Aku menyaksikan wajah Simon dengan terpaksa dan memalukan untuk memikul palang yang berat itu. Simon bertanya kepada Algojo, bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku dengan setia mengikuti putraku dari dekat sekali. Darah dan keringat mengalir di wajahnya. Ingin sekali aku mau membersihkannya. Tanpa aku duga, tiba-tiba seorang wanita yang bersama kami mendesak maju melewati Algojo. Ia segera mengeluarkan kain putih mendekati Kita duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus merasakan tenaganya sudah habis. Dengan tidak disangka-sangkanya, ia jatuh lagi di bawah salib. Kesedihan dan duka citaku tak dapat kutahan lagi. Kepalanya tertelungkup ke tanah. Aku berpikir, mungkin dia sudah meninggal. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, putraku berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan bebannya. Hatiku hancur luluh.
ya Tuhan, perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku berjalan di belakang putraku. Ketika aku melihat dia berhenti di tengah kumpulan wanita yang meratapi dia dan menaruh belas kasihan kepadanya. Mereka diberi kesempatan menerima dia sebagai Mesias. Namun seperti banyak orang lain, mereka menolak itu. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah tampak. Putraku sudah tidak punya tenaga lagi. Dan para anggojo berpekik sorak memperlakukan Yesus putraku dengan kejam, kasar, dan mendorong dia. Putraku terjatuh Gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkannya. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika putraku bebas dari beban kayu salib ini, aku mengira dia akan mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak. Namun apa yang terjadi? Para algojo secara kasar sekali menarik, mendorong, dan menanggalkan pakaian putraku yang berlumuran darah beku dan keringat di sekujur tubuh. Perhentian 11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka mendorong putraku dengan kasar hingga jatuh ke tanah. Kedua tangannya ditarik di atas kayu salib. Dia membiarkan dirinya dipaku. Ketika mereka menembusi tangan dan kakinya dengan paku besar, jeritan jiwaku telah berkuasa di belakang. Dosa dan ejekan, caci maki yang pedas dari mereka. Terbilang yang menghujat, Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Derita manakah yang lebih besar bagi seorang ibu daripada menyaksikan dengan mata sendiri kematian anak? Aku yang telah melahirkan putra ini ke dunia dan menyaksikan dia bertumbuh dewasa, sekarang berdiri tak berdaya di kayu salib. Ketika dia menundukkan kepalanya dan wafat, kesesalannya sebagai manusia telah berakhir.
Perhentian 13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab Engkau ini Engkau dan dunia. Para serdadu telah bubar selamanya. Pepik sorak telah reda. Aku berdiri di bawah salib bersama salah seorang sahabat putraku dan memandang tubuh yang tak bernyawa lagi. Tubuh penyelamat kita, lalu dua orang lelaki menurunkan jenazah putraku dari salib dan menaruhnya di atas pangkuanku. Aku tenggelam dalam lautan duka yang hebat. Disinilah aku menunjukkan cinta perempuanku. Jadi lambang kemenangan karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Jenazah Yesus putraku di sebuah taman, di mana di sana ada makam baru yang belum pernah ditempati oleh orang pun. Aku sendiri yang mengantar semuanya di sana dengan guguran air mata karena sedih dan bersuka cita atas kehendak Allah yang sudah terjadi. Sekali lagi aku memandang Yesus putraku yang sangat kucintai. Lalu aku keluar dari kubur. Mereka menutup dengan batu besar bahwa semua ini harus terjadi untuk keselamatan dunia. Aku hanya berharap dalam iman akan janjinya sambil berdoa. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah aku, dalam aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam sampai bangkit mulia. Saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa untuk kedatangan Paus di Indonesia. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi beliau dan kedatangannya ke Indonesia boleh terlaksana dengan baik, dan Engkau selalu melindungi dan Engkau selalu memberkati Paus dengan kesehatan dan kenyamanan dan keamanan, hingga kedatangannya di Indonesia boleh membawa kepada bangsa Indonesia suatu kedamaian dan berkat daripada-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk teman kami, Ambeng, yang saat ini sudah sakit. Kiranya Kau sendiri yang mau mengurapi dia, memberikan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Dia boleh sembuh kembali, dia boleh berkarya kembali, dia boleh melayani Kau, dia boleh hidup berbahagia dengan keluarganya, memelihara anak. Juga Tuhan, dia boleh untuk bersama-sama dengan kami saling berbagi, saling bercerita dan bercanda Tuhan, sehingga kami pun merasakan bahwa saudara Ambeng ini adalah sungguh membawa suatu sukacita bagi kami. Berkatilah ya Bapa,
dokter, dan juga obat-obat yang dimakan. Juga makanan yang setiap hari dia konsumsi. Engkau berkati sehingga semuanya ini boleh membawa kesembuhan bagi saudara kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami ini ingin berdoa untuk suami dari saudara kami, teman kami, Ibu Jenny, yaitu Bapak Freddy. Engkau sentuh hatinya ya Tuhan, biarlah dia boleh berkumpul bersama kami, melayani Engkau dan melayani sesama kami, sehingga dia boleh aktif kembali, hatinya boleh berbunga-bunga karena Engkau sentuh, karena Engkau berkati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa juga ya Tuhan untuk Robertus Imade Sumanta yang Kau panggil 40 hari yang lalu. Kiranya rahmat-Mu Tuhan selalu membimbing arwahnya sehingga dia boleh tiba di keabadian dalam damai-Mu di surga mulia. Kau ampuni segala dosa-dosanya dan Engkau berikan tempat di sisi-Mu yang sungguh-sungguh damai. Berkati juga keluarganya sehingga keluarganya boleh ikhlas melepas kepergiannya dan selalu diberkati oleh-Mu. Kami mohon pada hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Eda. Biarlah rahmat-Mu Tuhan selalu menyertai dia sehingga dia selalu sehat dan selalu berbahagia di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam lingkungan masyarakatnya, dan dia saat akhirnya harus melayani Engkau juga di sepanjang hidupnya. Terima kasih ya Bapak untuk anak kami Michael Angelo yang tanggal 20 nanti merayakan ulang tahunnya. Biarlah rahmat-Mu yang besar menyertai dia. Biarlah dia menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan Engkau selalu membimbing dia melewati hari-harinya. Biarlah cita-citanya terkabul ya Bapa. Dia menjadi orang yang baik, orang yang penuh dengan berkat, dan lebih lagi jangan terpisah daripada ya Bapa. Kami mohon, kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur karena boleh mengikuti jalan salib bersama Bunda Maria. Semoga di dalam kehidupan ini kami boleh mengikuti
Biji lagi omnya. Nah. Capek. Wah, mami kurang nih 1 nih. 5 nih. Capek. Oh, capek.